Shalom sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui Saat Teduh hari ini dengan tema bongkar muatan. Kita akan merenungkan tema ini melalui bagian Alkitab yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. 1 Korintus pasal 12. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 6 yang berbunyi, ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Sahabat-sahabat Kristus, sebuah gambar di bawah ini mengilustrasikan gereja seperti gerobak yang ditarik susah payah oleh seorang pemimpin di depan dan didorong beberapa orang dari belakang. Roda gerobak itu terbuat dari kayu berbentuk kotak, sementara muatan gerobak ini adalah roda-roda karet yang bundar. Sahabat-sahabat Kristus, seperti gerobak itu, banyak gereja dijalankan susah payah oleh beberapa pemimpin dan aktivis. Sebagian besar jemaat mungkin seperti roda-roda karet bundar itu, tidak memahami di mana dan bagaimana harus melayani. Lalu, bagaimana kita dapat mengenali tempat dan panggilan pelayanan kita? Sahabat-sahabat Kristus, Paulus memberitahu jemaat di Korintus bahwa tiap anggota tubuh Kristus telah diberi beragam karunia untuk dipakai bagi kepentingan bersama. Perhatikan 3 kalimat dengan struktur yang sama dalam ayat 4 sampai 6.
Tiap kali dengan perbedaan kata, karunia atau karisma, pelayanan atau diakonia, dan perbuatan ajaib atau energema. Karisma merupakan kemampuan istimewa dari Tuhan untuk melayaninya. Diakonia tak hanya berarti pelayanan secara umum, tetapi juga bidang pelayanan di mana kemampuan tersebut paling baik digunakan. Energema adalah pengalaman akan pemberdayaan dan kuasa Roh Tuhan ketika kita melayani. Sahabat-sahabat Kristus, tiap jemaat dapat terlibat melayani di tempat yang tepat dengan mengenali kemampuan yang Tuhan berikan. Bidang keterbebanan di mana karunia tersebut paling baik digunakan, dan mengalami kuasa dari Tuhan ketika melakukannya. Mari kita bongkar muatan, temukan, kembangkan, dan pergunakan anugerah Tuhan yang disediakan bagi kita untuk terlibat dalam karyanya di tengah tubuh Kristus dan di tengah dunia. Sahabat-sahabat Kristus, kenali apa yang Tuhan ingin kita kerjakan melalui keberadaan kita di tengah jemaatnya, di tengah dunia miliknya. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.